Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan maupun nikmat kesempatan, kita masih bisa berkumpul di sini dalam rangka salat maghrib berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan majelis ta'lim, dan insyaallah nanti akan dilanjutkan dengan salat isya berjamaah, insyaallah. Iya, ini banyak anak-anak, jadi saya minta kepada bapak-bapak untuk berpartisipasi supaya anak-anak biar kondusif, biar tidak mengganggu ya ketenangan majelis. Jadi kondusif ya, jangan sampai terlalu banyak keributan ya, seperti itu ya. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak lama lagi kita tahun baru ya. Tahun baru. Tidak kerasa sudah, ya, terima kasih. Tidak kerasa sudah bulan November. Masuk bulan Desember. Maka sepatutnya lah ketika usia sudah beranjak tua, sepatutnya juga lah kita mempersiapkan bekal yang banyak untuk akhirat. Karena kita tidak tahu kita kapan mati. Bisa jadi kita mati dalam keadaan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dimatikan dalam keadaan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Nabi SAW, orang itu akan mati sesuai dengan kebiasaan hidupnya. Maka kita bisa lihat ada pemain bola yang mati sedang main bola, banyak. Dulu ada kiper Persela Lamongan, kalau tidak salah tahun 2013 sampai berapa? Namanya Khairul Huda, mati. Awalnya tabrakan. Ketika apa? Main bola. Karena kebiasaan hidupnya main bola. Ya. Nanti banyak searching lah di Google, nanti ada beberapa pemain bola yang mati di lapangan. Karena kehidupan dia mayoritas untuk bola. Makanya kalau dia mati saat main bola. Ada orang yang mati dalam keadaan berjoget. Allah matikan dalam keadaan berjoget karena kebiasaan dia berjoget. Allah matikan. Ada orang yang mati dalam membaca Al-Quran. Allah matikan dia karena apa? Kebiasaan dia membaca Al-Quran. Ada Allah matikan seseorang dalam keadaan berceramah. Berceramah. Seorang syekh ada di YouTube. Ya, mati dalam keadaan berceramah. Karena kebiasaan dia yang berceramah semasa hidupnya. Jadi Allah matikan orang sesuai dengan kebiasaan hidupnya. Dan maka dari itu, carilah kebiasaan-kebiasaan yang baik supaya Allah matikan kita dalam kebiasaan yang baik tersebut. Nah, itu cuma kemudahan ya. Belum masih intinya nih. Ya kan, kita belajar tafsir ya. Nah, kita lanjutkan pelajaran tafsir kita pada hari ini, surat Al-A'la, ya, dari ayat yang ke-10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sayadzakkaru may yakhsha wa yatajannabuhal ashqa." Kata Allah, maka sayadzakkaru may yakhsha. Maka orang-orang yang mengambil pelajaran itu adalah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu orang-orang yang paling kenal Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah jawaban dari ayat yang sebelumnya. Ya. Fadzakir apa sebelumnya? Fadzakir in naf'atir dzikra. Ini menceritakan tentang Nabi Muhammad SAW berdakwah kepada kaumnya. Fadzakir, wahai Muhammad, fadzakir. Berikanlah peringatan kepada kaummu. Pada saat itu kaum Nabi Muhammad adalah kaum Quraisy. Berilah peringatan kepada kaummu, kaum Quraisy. Innama anta mudzakir, karena sesungguhnya engkau itu memberi peringatan. Dan Allah terangkan lagi, sayadzakkaru may yakhsha. Bukan inna fadzakir inna fa'ati dzikra, apa? Karena mirip-mirip ya. Fadzakir inna fa'ati dzikra. Berilah peringatan, karena memberi peringatan itu sangat bermanfaat bagi kaum kamu. Kemudian Allah lanjutkan lagi di ayat selanjutnya, sayadzakkaru may yakhsha.
maka beruntunglah bagi orang-orang yang menerima peringatan tersebut. Siapa? Yaitu orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah jelaskan lagi, wa yatajannabuhal ashqa. Dan bagi orang-orang kafir, dia akan menolak peringatan tersebut. Makanya Syekh Shalih Utsaimin rahimahullah taala beliau menafsirkan apa maksud dari orang-orang yang takut kepada Allah, itu man yakhshallah ay yakhafuhu khaufan an ilmi bi'azamatil khaliq jalla wa ala, fa hadha idza dhukiru bi ayati rabbih tadhakkara kama qala ta'ala fi wasfi ibadir rahman walladzina idza dhukiru bi ayati rabbihim lam yakhirru 'alayha summan wa 'umyana. Kata Syekh Shalih Utsaimin rahimahullah taala ketika menafsirkan ayat yang berbunyi sayadzakkaru may yakhsha, ya, orang-orang yang menerima peringatan tersebut adalah orang-orang yang takut kepada Allah. Siapa orang yang takut? Yaitu orang-orang yang takut karena ilmunya yang besar, sangat tahu tentang Sang Pencipta. Ketika disebutkan ayat-ayat Allah, itu Al-Quran, hamba tersebut langsung tadakkar, ya, langsung menerima. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina idza dzukiru biayati rabbihim lam yakhirru 'alaiha summan wa 'umyana. Yaitu orang-orang yang apabila disebutkan ayat-ayat Tuhan mereka, mereka tidak akan berpaling. Mereka tidak merasakan seolah-olah buta. Mereka tidak tuli. Tidak. Jadi orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah, orang-orang yang takut kepada Allah, apabila dibacakan ayat-ayat Allah, dia langsung bergetar hatinya. Dia tidak merasa buta, ecak-ecak tak tahu, ya? Ecak-ecak tuli, ecak-ecak peka. Sudah apa? Dalil Quran, dalil hadis, pergi. Itu. Jadi kalau benar-benar orang tersebut memang takut kepada Allah, disebutkan firman Allah, dia akan takut, bergetar hatinya. Tapi itu tidak akan terjadi, Pak. Hati ini tidak akan bergetar kalau tidak pernah mentadabburi Al-Quran, kalau tidak pernah membaca Al-Quran, tidak pernah mendengarkan Al-Quran. Al-Quran hanya sebagai pajangan saja. Kita setiap hari buka WA, lihat kabar di grup, lihat kabar apa berita nih dari online, Facebook, Twitter, Instagram. Bahasa Inggris kan? Instagram apa Instagram? Instagram bacanya. Facebook, selalu kita duluan membaca berita dari media online. Maka tanyakan pada diri kita, sudah belum hari ini, detik ini juga, sudah baca Quran atau belum? Tanya. Dari 114 surat, 114 pesan yang Allah berikan kepada manusia, sudah berapa yang kita bisa amalkan? Itu tanyakan pada diri kita. Kalau seandainya kita masih di level membaca, maka itu baru level 1. Setelah membaca, mentadabburi, merenungkan, termasuk juga mempelajari. Level kedua, mempelajari, mentadabburi. Masuk lagi ke level 3, mengamalkan. Apabila setelah dibaca kemudian dipelajari, tugas kita yang ketiga, mengamalkan. Baru kita dakwahkan yang keempat, dakwahkan. Seperti itu. Jadi tujuan Al-Quran itu bukan hanya hatam sekali. Kamu sudah hatam berapa? 2 kali saya sebulan ini. Apalagi Ramadan 3 kali, 4 kali. Bukan itu Pak tujuan Al-Quran. Bukan berlomba-lomba hatam, tapi berlomba-lomba diamalkan. Tidak salah memang membaca Al-Quran, tidak salah. Tapi itu bukan tujuan utama. Tujuan utama Al-Quran diamalkan. Makanya sahabat Nabi dulu seperti itu, Ibnu Abbas, ya, dan generasi pertama Abu Bakar As-Siddiq, itu mereka lama hafal Al-Quran. 10 ayat seperti itu. Kenapa? Karena mereka itu dihafal, diamalkan.
Dihafal, diamalkan. Dihafal, diamalkan. Seperti itu mereka. Jadi sudah paham, diamalkan dulu. Kalau belum 10 ayat, belum beranjak itu hafalan. Itu sahabat. Jadi pentingnya mengamalkan Al-Quran. Dan jadi pertanyaan adalah, bagaimana kita mau takut kepada Allah kalau kita tidak paham isi Al-Quran? Ya, maka tanyakan pada diri kita sendiri. Ya, tanyakan kepada diri kita sendiri. Jadi orang-orang yang menerima pelajaran atau yang menerima nasihat dari Al-Quran atau dari hadis Nabi SAW adalah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, orang-orang yang celaka itu orang-orang kafir. Diceritakan di sini orang-orang kafir yang celaka. Kenapa? Karena tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan seperti orang kafir. Jangan seperti orang kafir. Ya, baca Quran saja tapi tidak mau ya, berusaha mempelajari dan mentadabburi. Tidak mau berusaha mengamalkan. Kita bukan orang Nasrani. Orang Nasrani mereka itu tidak berilmu tapi beramal. Mereka tidak berilmu. Kenapa? Nabi Isa dianggapnya Tuhan. Dan kita bukan orang Yahudi. Orang Yahudi itu tahu ilmunya tapi tidak mau diamalkan. Beriman kepada Nabi Muhammad tapi tidak mau mengamalkan imannya kepada Nabi Muhammad. Itu tahu mereka itu orang Yahudi itu. Kita bukan orang Yahudi. Kita juga bukan orang Nasrani. Kita orang Islam. Mengamalkan, belajar dan mengamalkan. Itu orang Islam. Dan jenis yang kedua, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, bahwasanya orang-orang yang kafir tadi yang menjauhi peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, ay yatajannaba hadhihi dzikra wa la yantafi' biha ashqa. Yes. Mereka menjauhi. Dan itu bagi mereka tidak bermanfaat. Karena mereka tahu ini itu apa Al-Qur'an. Tidak ada manfaatnya. Itulah kalau orang sudah merasa tidak ada lagi kedekatan dengan Al-Quran, mereka merasa Al-Quran itu hanya sekedar lembaran kertas. Kita bukan orang mu'allaf, Pak. Kalau orang mu'allaf tidak bisa baca Al-Quran, dia hanya baca terjemahan, oke, diampuni, masih dimaafkan. Tapi kita Islam sejak lahir. Islam sejak lahir. Maka tanyakan pada diri kita, sudah bisa belum kita baca Al-Quran? Tingkat pertama itu membaca. Menghafal masih tingkat pertama. Menghafal masih tingkat pertama. Itu sebuah anugerah bisa menghafal Al-Quran. Seperti itu. Ya, kita masuk di ayat selanjutnya. Dan Allah Subhanahu wa taala ayat selanjutnya mengatakan apa? Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Sudah Allah jelaskan tentang memberikan peringatan tadi ya. Allah mengatakan, maka sungguh beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya. Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan ada 3 maksud dari mensucikan jiwa. Yang pertama itu mensucikan jiwa ya, dari kesyirikan, ya, dari kesyirikan. Ya. Karena itu merupakan penyakit, ya, penyakit menduakan Allah. Dibersihkan itu, harus suci dari kesyirikan. Tidak boleh menyembah kepada selain Allah, tidak boleh percaya jimat, tidak boleh percaya penglaris, tidak boleh minta-minta di kuburan, tidak boleh merasa rezeki aku ini ada di tangan bos. Itu kesyirikan tuh. Kenapa rezeki di tangan bos itu disebut kesyirikan? Karena seharusnya dia itu bergantung kepada Allah, tapi dia bergantung kepada bos. Syirik. Menduakan Allah. Bos, tolong jangan pecat saya, bos. Kalau engkau pecat saya mau makan apa? Makan nasi. Makan nasi. Apalagi pas corona kemarin. Wah, sudahlah nih corona, nak begawi aku nih, nak mati aku. Dah selesai debatku. Wah. Karena bergantungnya sama manusia. Coba kalau seorang tersebut bergantungnya sama Allah. Ustaz, beratnya Ustaz. Memang berat kalau bergantung sama Allah. Cuman orang ikhlas saja. Itu tadi, balik ke tadi. Tahu tentang ilmu Allah. Paham Allah itu seperti apa.
dia tidak akan kecewa. Indonesia versus Bahrain saja. Wah, kau ini curang nian, wasitnya inilah itulah. Sudah takdir. Nanti apa ke takdir? Tidak terima takdir, tidak boleh. Itu sudah takdir Allah, dan setiap takdir Allah itu pasti ada hikmahnya. Bisa jadi, ya, masyarakat Indonesia ini terlalu bergantung kepada pemain, berharap sama pemain, makanya Allah kasih hasil seri jangan menang. Timur melawan Cina, semua fans Indonesia yakin, cahaya Indonesia ini menang. Cina ini cahaya paling lemah di tim ini. Allah kasih kalah. Karena tadi merasa bergantung sama selain Allah. Allah kasih kalah. Tapi yang mainnya banyak kafir, naturalisasi. Tadi jangan bergantung sama yang lain. Allah kasih kalah kan, lawan Cina 21. Kan tadi bergantung sama lain. Jangan bergantung, jangan berharap lebih, berharaplah kepada Allah. Itu pelajaran kisah nyata pada ini. Ya. Kemudian mensucikan jiwa dari kesyirikan tadi ya. Kemudian mensucikan jiwa dengan mentaati Rasul kita Muhammad SAW. Berusaha menjalankan sunnah-sunnah beliau, apa yang diajarkan beliau, dan berusaha menjauhi apa yang dilarang oleh beliau SAW. Berusaha melakukan sunnah beliau, ya, mulai dari pergi ke masjid, sholat berjamaah, kemudian berjenggot, kemudian kain di atas mata kaki, kemudian berbaksud, semuanya banyak. Jadi sunnah Nabi itu bukan hanya jenggot, bukan hanya pergi ke masjid, sholat berjamaah, bukan hanya yang lainnya, tidak. Tapi seluruh kegiatan kita, keseharian kita sudah dipraktekkan Nabi SAW. Cara makan Nabi, cara buang air Nabi, cara berhubungan Nabi, Nabi praktekkan. Saking sempurnanya Islam. Mohon maaf ya, cara pemanasan Nabi ajarkan. Cara pemanasan Nabi kita ajarkan tuh. Saking sempurnanya Islam. Makanya kita berusaha ikuti Nabi. Kita tidak diperintahkan untuk misalnya ikuti semuanya, tidak mungkin. Kita bukan Nabi, kita bukan sahabat Nabi. Kita hanya diperintahkan untuk mengerjakan semampunya. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah semampunya. Ya. Makanya ya, mencari maksudnya jangan mencari waktu luang untuk beribadah dan waktu luang beribadah. Berikan waktu untuk ibadah. Berikan waktunya. Berikan waktu untuk baca Quran. Berikan waktu untuk sholat ke masjid. Berikan waktu untuk berbakti kepada kedua orang tua. Berikan waktu untuk anak-anak kita, mendidik anak-anak kita. Semua harus diberi waktu. Jangan nunggu waktu luang. Tidak bakal ketemu. Kalaupun ketemu sedikit. Seperti itu ya. Nah itu, maka beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya. Kemudian mensucikan jiwa dari apa lagi? Dari pertemanan. Ini pertemanan dengan manusia itu jangan sampai banyak sekali berbuat dosa. Karena dosa kepada manusia itu tidak akan diampunkan oleh Allah sampai kita mendapatkan maaf. Ini harus dicatat ya. Sampai dapat maaf, bukan sampai minta maaf. Kau yang minta maaf ya? Aku lazina yang anak kau kemarin. Lemak nian kau lazina yang anak aku kau. Cuma minta maaf kan? Hidup kau polisi dulu, kejar dulu. Tidak semudah itu mas bro. Tidak semudah itu. Kemarin aku maling motor kau, minta maaf ya? Lemak nian kau maling, begitu minta maaf ya selesai. Lapor dulu ke polisi. Itulah tidak mudah minta maaf sama manusia. Makanya kita harus mendapatkan maafnya, bukan batas minta maaf. Ya. Zalim sama manusia luar biasa. Makanya Imam Al-Zahabi itu menulis sebuah kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar, 70 dosa besar, dan mayoritas dari 70 itu dosa kepada manusia.
pemimpin yang zalim lah, zina lah, LGBT lah, kemudian riba lah, kemudian apa lagi? Ngadu domba lah, kemudian berdurhaka kepada kedua orang tua. Banyak yang ngeri dosa manusia ini. Ngeri. Apalagi dosa-dosa yang besar, ya. Ngeri dosa manusia. Kemudian wa dzakara asma rabbih fa shalla. Dan orang-orang yang mensucikan jiwanya itu pasti berzikir dan salat. Jadi bukan hanya salat wajib saja, tapi semua salat yang dia mampu. Berzikir itu ada zikir yang tertentu diikat oleh waktu, seperti zikir di sholat, ya. Zikir zikir habis makan, sebelum makan, itu zikir. Nah, ada zikir yang tidak terikat oleh tempat dan waktu. Misal ketika naik motor, ya, zikir subhanallah, astagfirullah terus, nggak 1000 kali lah juga. Tapi ada zikir yang terikat tempat dan waktu. Zikir habis sholat, astagfirullah 3 kali, subhanallah 33 kali. Itu zikir yang terikat tempat dan waktu. Ada aturannya. Dan ada zikir yang tidak terikat tempat waktu, ya, seperti itu. Nah, jangan sampai kita, ya, tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika naik motor, balik dari Masjid Al-Furqan, di perjalanan baca istighfar, astagfirullah terus. Siapa tahu dari istighfar tersebut dosa kita diampuni oleh Allah. Tapi dosa kepada Allah, bukan dosa kepada manusia. Dosa kepada Allah contohnya apa? Salatnya itu bolong-bolong, salat tidak tepat waktu, kemudian lalai, sedikit Pak dosa sama Allah, Pak, sedikit ya. Dosa manusia banyak, sedikit. Ya, itu. Nah, kemudian jangan lupa salat. Ya, salat, ya. Makanya saya ingin mengatakan di sini, ya, hadhihi ayatu tashmalu kulla salawati allati yasbaquha dzikra, ya. Yaitu ayat ini termasuklah setiap salat. Setiap salat kemudian tidak terikat tempat dan waktu. Ya, ada salat wajib, ada salat sunnah. Jadi setiap salat itu, ya, kalau bisa kita salat tapi semampunya. Tidak mampu salat, akan beda-beda, Bapak. Ada yang mampu salat tahajud tapi tidak mampu salat duha. Ada yang mampu salat rawatib tapi tak mampu salat tahajud. Macam-macam orang. Kemampuan orang itu berbeda. Jadi jangan sampai kita itu bermalas-malasan, ya. Ini juga untuk diri saya pribadi, ya. Jangan sampai kita itu bermalas-malasan. Dan ayat ini, ya, menjelaskan bahwasanya salah satu cara ingin mensucikan hati kita salat. Salatnya tidak benar maka akan berbahaya bagi kita. Ya. Tiap hari salat tapi dia berzina maka efeknya tidak ada. Jadi kalau salat tapi tidak ada efek maka salatnya belum benar. Ya, maka berusahalah memperbaiki salat kita. Ya. Dan saya sering mengingatkan bahwasanya salah satu cara yang paling ampuh untuk khusyuk dalam salatnya, tolong dicatat baik-baik, paham apa yang dibaca, itu saja. Kalau dia paham apa yang dibaca, insya Allah dia pasti khusyuk salat. Yakin? Itu saja kata kuncinya, paham apa yang dibaca, insya Allah khusyuk salat. Makanya nggak ada lagi sholat 7 menit 21 rakaat. Bagaimana bisa khusyuk sholatnya 21 rakaat 7 menit? Tarawih. Tak bakal khusyuk. Ketika kita menghadap bos, kita harus sopan santun, pakai baju yang bagus, pakai wangi-wangian, pakai dasi, dan lemah lembut sama bos. Maka kepada Allah kita harus pakai pakaian yang terbaik. Pakai minyak wangi juga, pakai lakukan gerakan sholat dengan baik. Bacalah dengan tertib, pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Santai saja. Dosa. Tidak, santai saja. Kita yang mencari itu khusyuk sholat. Santai. Jadi 2 rakaat itu paling lama 3 menit. Nah, kita lanjutkan lagi ya. Tapi kata Allah sudah mengatakan, ya, beruntunglah bagi orang-orang yang mensucikan jiwanya, yaitu orang-orang yang banyak berzikir, yaitu orang-orang yang banyak sholat. Tapi kata Allah, bal tu'thirunal hayatad dunya. Tapi manusia ini kebanyakan mencari dunia.
lebih banyak tertarik kepada dunia. Padahal sudah Allah janjikan surga. Tapi sayangnya manusia itu kebanyakan tu'thiruna al-hayatad dunia. Banyak lebih mementingkan dunia. Ngomongnya 50-50. Dunia 50, akhirat 50. Bohong. Bohongnya. Aku udah percaya sampai sekarang. Sudah letak kita 50 ya. 50-50. Bukan CK itu. CK universal 50-50. Tidak percaya. Ya. Jadi jangan pernah minta 50-50 dunia, dia melakukan tidak percaya. Maka kita saja bekerja itu dari jam 8 lah itu sampai jam 4, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 8 jam per hari. Artinya kita mendekatkan diri kepada Allah 8. Bisa tak? Tidak bisa. Tidak akan bisa. Kecuali kalau orang-orang yang memang spesial diberi Allah waktu. Bisa. Makanya Allah beri jalan pintas. Apa contohnya? Apa contohnya? Siapa yang tahu? Jalan pintas mendapatkan pahala banyak. Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Makanya orang-orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, dia seperti beribadah 83 tahun lebih. Makanya karena kita sibuk mencari dunia, cari ibadah yang pahalanya besar. Berbakti sama orang tua, masjid, sholat jamaah masjid, Lailatul Qadar, tahajud, duha, itu jalan pintas segala tuh, menutupi kekurangan kita mencari dunia. Cari jalan pintasnya. Tapi beribadah harus ada dalilnya, jangan kaget, cari dalilnya. Cari dulu dalilnya dulu. Ya, seperti apa dalilnya? Ya, amal-amal itu harus dicari dalilnya. Tadi Allah singgung nih, bal tu'thiruna al-hayata dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Kata Allah, dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Tapi manusia kebanyakan fokusnya ke dunia. Saking fokusnya ke dunia, dia merasa bahwasanya beribadah itu hanya sholat, baca Quran, selesai. Saking fokusnya ke dunia, menganggap ibadah itu hanya sholat 5 waktu, baca Quran, selesai. Saking fokusnya ke dunia. Padahal ada ibadah hati, ikhlas, tidak riya, takut kepada Allah, ibadah hati. Apalagi contohnya beribadah, senyum. Tapi karena saking dia fokusnya ke dunia, dia hanya menganggap ibadah itu sholat saja. Baca Al-Quran belum tentu bisa. Dan itu tampar untuk kita. Wal akhiratu khairu wa abqa. Kan itu lebih baik dan lebih kekal ya. Wal akhiratu khairu wa abqa. Kemudian atasnya. Inna hadza la fi surufil ula. Sesungguhnya yang tadi perintah-perintah Allah tadi itu atau peringatan-peringatan yang diperintahkan kepada Nabi Muhammad SAW kemudian dikabarkan kepada kaumnya yaitu kaum Quraisy. Inna hadza la fi surufil ula. Sesungguhnya ini perintah ini sudah ada pada lembaran-lembaran yang sebelum Nabi Muhammad ada. Lembaran apa? Suhufi Ibrahim wa Musa, yaitu lembaran-lembaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Jadi perintah-perintah tentang mengingatkan kepada Allah, beribadahnya kepada Allah, itu sudah ada sejak dulu. Ya. Semua Nabi mengajarkan tata cara beribadah, tata cara sholat. Tapi tata cara sholat di setiap Nabi itu berbeda-beda. Jadi Nabi kita itu mempunyai ajarannya sendiri. Nabi kita punya ajaran sendiri. Nabi kita itu mengajarkan sholat 5 waktu. Nabi-Nabi sebelumnya juga mengajarkan cara sholat atau cara menyembah kepada Allah, tapi caranya beda-beda. Tidak bisa disamakan. Jadi ajaran-ajaran itu sudah ada sejak Nabi-Nabi sebelumnya ya, seperti itu.
Ada tadi ayat yang kelewat ya. Jadi orang-orang yang tidak mau menerima peringatan Allah itu, dia akan alladzi yaslan narul kubra. Dia akan dilemparkan ke neraka yang menyala-nyala. Tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Di neraka tersebut orang itu tidak mati dan tidak hidup. Bayangkanlah, di neraka tersebut orang itu tidak mati dan tidak hidup. Maksudnya apa? Kata Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, la yamutu fiha mitatun yastarihu biha wa la yahya hayatan yas'adu biha. Maksud di neraka itu tidak mati adalah ketika dia disiksa oleh Allah, sudah hancur, Allah tidak akan matikan dia, tapi Allah kembalikan lagi wujud dia seperti semula. Itulah maksud tidak mati. Maksud dari tidak hidup adalah dia tidak akan hidup bahagia di neraka. Itulah Allah mengatakan, "Tsumma la yamutu fiha wa la yahya." Ya, orang-orang yang masuk neraka tadi, dia tidak mati dan tidak hidup. Nah, itu ayat yang lupa tadi ya. Afwan, ayat yang lupa tadi. Ya, sampai sini ada pertanyaan karena kajian kita sudah habis ya. Surat Al-A'la. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan lagi ke surat yang baru, yaitu surat Al-Ghasyiyah di bulan depan ya. Bulan depan pekan yang kedua insyaallah. Ada pertanyaan? Ibu-ibu ada pertanyaan? Tidak ada? Ya, ada satu pesan dari Ibnul Jauzi rahimahullah taala. Pernah suatu ketika Ibnul Jauzi itu ya melihat banyak sekali jemaahnya di depannya. Kemudian dia berpikir, bagaimana kalau mereka ini semuanya masuk surga sementara saya sendiri masuk neraka. Ibnul Jauzi Pak, ulama, banyak pengikutnya, tapi dia berpikir, bagaimana kalau jemaah yang aku ceramai terus semuanya masuk surga sementara aku sendiri masuk neraka. Wah, luar biasa. Nangis Ibnu Jauzi. Nangis. Jadi bukannya ceramah ini adalah bukan orang yang suci, tidak. Dan saya takut setiap kali ceramah saya berpikir seperti itu. Nanti saya sendiri masuk neraka. Sementara bapak-bapak di sini masuk surga semuanya. Wah, luar biasa Ibnu Jauzi. Jadi jangan bosan-bosan minta ampun kepada Allah. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita mati dalam keadaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.